Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas histologi hewan mengenai perbedaan fungsi jaringan limfoid primer dan sekunder. Oleh karena itu, jangan lupa tetap tonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Halo Kak, permisi boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Kakak dari Prodi Biologi ya? Benar. Jadi aku mau tanya, limfoid, Kakak ini nih, limfoid itu apa ya Kak? Jadi kalau secara biologis dan ilmu kesehatan, limfoid itu adalah jaringan khusus yang merupakan komponen utama sistem limfatik, di mana jaringan limfoid itu sangat penting bagi kekebalan tubuh kita. Oh gitu, terus kalau untuk fungsinya bagi tubuh kita itu apa ya Kak? Jadi jaringan limfoid ini merupakan produksi limfosit, di mana sel darah putih yang bertanggung jawab untuk mengenali dan melawan patogen. Kemudian pematangan limfoid, di mana produksi mengalami pematangan di dalam jaringan limfoid sehingga mampu mengenali dan merespon antigen secara spesifik. Kemudian selanjutnya jaringan limfoid itu menyaring limfot, di mana cairan bening yang mengandung sel darah putih untuk menghilangkan mikroorganisme dan partikel asing lainnya. Oh, terima kasih Kak. Sama-sama. Teman-teman tahu nggak sih perbedaan limfoid primer sama limfoid sekunder itu? Jadi di sini aku akan jelasin perbedaan limfoid primer dan limfoid sekunder. Limfoid sendiri adalah merupakan organ yang diperlukan untuk pematangan, diferensiasi, dan proliferasi limfosit berdasarkan Yuniarti dan Mulyani 2014. Limfoid primer sendiri adalah struktur dalam sistem imun yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan pematangan awal limfosit menjadi sel-sel imun yang siap berfungsi. Jadi, organ limfoid primer atau sentral diperlukan untuk pematangan sel T dan B menjadi limfosit yang dapat mengenal antigen. Limfosit B berasal dari bursa fabricius, sedangkan limfosit T berasal dari timus dan berkembang menjadi sel T menurut Davidson 2003. Limfosit meninggalkan sumsum tulang dan tinggal di dalam berbagai organ. Limfosit berperan penting dalam mendapatkan kekebalan dapatan atau adaptive immunity. Limfosit berperan dalam produksi antibodi atau sebagai sel efektor khusus untuk menanggapi antigen yang terikat pada makrofag. Limfosit B sendiri berperan dalam respon kekebalan berperantara humoral dengan memproduksi antibodi dan sel memori. Limfosit T membentuk respon kekebalan berperantara seluler berdasarkan Ganong 1995. Kemudian untuk yang limfoid sekunder sendiri, limfoid sekunder adalah struktur tempat limfosit yang telah matang bertemu dengan antigen dan memulai respon imun adaptif. Jaringan ini menyediakan lingkungan untuk aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi limfosit saat mereka mengenali antigen. Untuk contohnya sendiri, jaringan limfoid sekunder meliputi kelenjar getah bening, limpa, dan jaringan limfoid yang berhubungan dengan mukosa atau mouth seperti tonsil dan plaque player di usus. Nah, setelah kita tadi tahu definisi dari perbedaan limfoid primer dan limfoid sekunder, sekarang aku bakal lebih lanjut jelasin tentang tahap maturasi dari limfoid primer dan limfoid sekunder. Yang pertama yaitu tahap maturasi dari limfoid primer. Maturasi limfoid primer terjadi di organ limfoid primer, yaitu sumsum tulang untuk limfosit B dan timus untuk limfosit T. Prosesnya yaitu pada tahap ini, limfosit mengalami diferensiasi awal dan seleksi untuk memastikan mereka dapat mengenali antigen asing tanpa menyerang jaringan tubuh sendiri. Lebih spesifik, dalam sumsum tulang, sel B mengalami pembentukan dan pengaturan genetik untuk reseptor imunoglobulin mereka. Di sini, limfosit B juga melewati tahap selektif positif dan negatif untuk memastikan mereka tidak mengenali antigen tubuh sendiri. Sementara pada limfosit T yang berada di timus akan menjalani seleksi positif atau memilih sel yang dapat mengenali molekul MHC, dan seleksi negatif atau menghilangkan sel yang dapat menyebabkan autoimunitas. Tujuan dari tahap maturasi limfoid primer adalah menciptakan limfosit yang siap menjadi patogen asing, tetapi tidak menyebabkan reaksi terhadap antigen tubuh sendiri.
Ini juga merupakan tahap pembentukan self-tolerance. Selanjutnya yaitu tahap maturasi limfoid sekunder. Jadi lokasi maturasi limfoid sekunder ini terjadi di organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening, limpa, tonsil, dan folikel limfoid dalam jaringan mukosa. Setelah matang, limfosit yang telah teredukasi akan berpindah ke organ limfoid sekunder, di mana mereka dapat berinteraksi dengan antigen yang dibawa oleh aliran darah atau limfa. Aktivitas limfosit terjadi ketika sel B atau T mengenali antigen spesifik yang memicu proliferasi dan diferensiasi lebih lanjut. Setelah teraktivasi oleh antigen, limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi atau sel memori untuk respon imun jangka panjang. Sedangkan limfosit T teraktivasi menjadi sel T efektor atau sel T sitoksik atau sel T helper yang berperan dalam menyerang patogen atau membantu respon imun lainnya. Tujuan dari tahap maturasi limfosit sekunder adalah untuk membentuk respon imun adaptif yang terfokus pada patogen tertentu dan menghasilkan memori imun untuk respon yang lebih cepat di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder dalam hal peranannya dalam antigen self atau non-self. Pengenalan antigen self atau non-self adalah proses penting dalam kekebalan tubuh untuk membedakan antara self atau zat yang berasal dari tubuh sendiri dan non-self atau zat asing seperti virus, bakteri, dan sel abnormal. Proses ini terjadi pada jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder, tetapi dengan cara dan tujuan yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antigen di jaringan limfoid primer. Jaringan limfoid primer atau sumsum tulang dan timus adalah tempat sel-sel kekebalan, seperti limfosit B dan limfosit T. Yang pertama yaitu sel. Sel kekebalan dilatih untuk tidak menyerang sel atau molekul tubuh sendiri. Misalnya, limfosit T yang berkembang di timus akan diperiksa apakah dapat membedakan self dari non-self. Proses ini disebut seleksi positif dan seleksi negatif. Seleksi positif yaitu sel yang dapat mengenali antigen tubuh sendiri akan diuji lebih lanjut. Sedangkan seleksi negatif yaitu sel yang bereaksi terlalu kuat terhadap antigen self akan dihancurkan agar tidak menyebabkan penyakit autoimun. Selanjutnya yaitu non-self. Dalam jaringan primer, sel-sel kekebalan belum benar-benar bertemu dengan antigen asing. Fokusnya adalah memastikan bahwa sel imun siap mengenali antigen asing di masa depan tanpa menyerang tubuh sendiri. Yang kedua yaitu pengenalan antigen di jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder atau kelenjar getah bening, limpa, dan jaringan limfoid lain adalah tempat sel imun bereaksi terhadap antigen asing. Yang pertama yaitu self. Di jaringan sekunder, antigen self yang harusnya tidak ada, misalnya karena cedera atau mutasi sel, juga dapat dikenali oleh sel imun. Jika ada sel imun yang lolos dari pelatihan primer dan menyerang self, ini bisa memicu respon autoimun. Yang kedua yaitu non-self. Antigen asing atau non-self yang masuk ke tubuh akan diangkut ke jaringan sekunder, di mana sel dendritik atau makrofag menangkap antigen asing dan membawanya ke kelenjar getah bening. Limfosit B mengenali antigen ini lalu menghasilkan antibodi untuk menyerangnya. Limfosit T mengenali antigen melalui presentasi oleh sel dendritik dan membantu menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, selain mengetahui fungsi dari jaringan limfoid, kita juga bisa mengetahui apa saja sih yang menyebabkan atau akibat dari kerusakan jaringan limfoid itu. Yang pertama adalah meningkatkan resiko infeksi, di mana jaringan sistem kekebalan tubuh itu kan melemah. Tadi juga dapat disinggung bahwa jaringan limfoid merupakan jaringan sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh menjadi lebih mudah terinfeksi virus, bakteri, kemudian juga jamur dan parasit. Nah, infeksi-infeksi ini bisa lebih sering terjadi, lebih parah lagi, dan lebih sulit diobati. Yang kedua adalah gangguan imunitas. Kerusakan jaringan limfoid dapat mengganggu respon imunitas tubuh, baik itu sistem imun bawaan maupun adaptif. Kemudian, hal ini juga dapat menyebabkan tubuh sulit membedakan antara sel tubuh sendiri dan benda asing. Nah, sehingga memicu penyakit autoimun.
Jadi, teman-teman jangan lupa menjaga kesehatan karena jaringan limfoid ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian ada kanker. Beberapa jenis kanker seperti limfoma, kemudian beberapa berasal dari sel-sel dalam sistem limfatik, itu dapat menyebabkan kerusakan dalam limfoid, sehingga menyebabkan adanya resiko menyebabkan kanker. Mungkin sudah familiar dengan sistem peredaran darah dan darah yang mengalir melaluinya. Memasak setiap sudut dan kapiler tubuh dengan nutrisi dan oksigen. Bisa melihat darah setelah terluka, tetapi darah bukan satu-satunya cairan yang bersirkulasi di tubuh. Ada sistem perpipaan lain yang bekerja bersama dengan sistem peredaran darah. Aspek anatomi yang kritis dan sering diabaikan ini adalah sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari jaringan kompleks pembuluh limfatik, kelenjar atau nodus, dan organ seperti limfa dan timus yang terbentang dari seluruh tubuh. Untuk memahami pentingnya sistem ini, kita hanya perlu memeriksa 3 fungsi utamanya. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan tubuh kembali ke aliran darah. Darah kehilangan sejumlah volume cairan karena kapiler bersifat bocor. Pori-pori kecil memungkinkan nutrisi dan oksigen keluar dari kapiler dan mencapai sel-sel yang membutuhkannya. Namun, karena tekanan darah, plasma cairan juga bocor keluar dari kapiler. Sekitar 20 liter cairan bocor keluar dari kapiler setiap hari. Cairan ini terutama mengandung air, nutrisi, gas, ion, dan protein. Dari jumlah tersebut, 17 liter akan diserap kembali ke ujung vena kapiler. Tetapi, 3 liter tidak akan diserap kembali oleh pembuluh darah. Disinilah sistem limfatik berperan. Nah, di sini terlihat bahwasanya pembuluh limfatik berkelok-kelok di sekitar kapiler, mengumpulkan kelebihan cairan dan akhirnya mengembalikannya ke sistem peredaran darah. Pembuluh limfatik bergabung menjadi telung limfatik yang lebih besar dan kemudian mencapai saluran limfatik, di mana kelebihan cairan yang sekarang disebut dengan limf dapat kembali ke vena. Salah satu saluran utama di tubuh adalah saluran toraks yang terletak di sekitar dada. Penting bagi kelebihan cairan ini untuk kembali ke aliran darah karena beberapa alasan. Yang pertama, mencegah cairan menyebabkan sel-sel membengkak atau rusak. Kedua, jika cairan tidak kembali ke sistem peredaran darah dengan laju yang sama seperti keluarnya darah bisa menjadi lebih kental, mempengaruhi beberapa baik sistem peredaran darah, mengangkut oksigen dan nutrisi. Terakhir, cairan tersebut mengandung molekul limbah dan racun yang perlu dihilangkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, bagaimana limfa bergerak dari pembuluh saluran jika tidak ada jantung untuk memompanya? Nah, ada sesuatu yang mendorongnya, hanya saja bukan jantung. Setiap kali menggerakkan tubuh, inilah alasan lain mengapa harus berolahraga. Ini mempercepat laju pengaliran limfa ke darah. Kedua, sistem limfatik membantu sistem kekebalan tubuh dalam menangkap bakteri penyerang. Bakteri dapat bersembunyi dengan tenang di antara sel-sel dan memasuki tubuh melalui pori-pori besar pembuluh limfatik. Hasil dari infiltrasi ini dapat menjadi penyakit serius. Namun, di sepanjang pembuluh limfatik terdapat pos pemeriksaan kekebalan yang disebut dengan nodus limfa. Nodus limfa memiliki sel-sel imun yang seperti makrofag, sel dendrit, dan limfosit seperti sel B dan sel T yang berpatroli di nodus untuk mencari penyusul. Ketika mereka menemukan bakteri, sel-sel imun seperti dendrit menetralisir ancaman sambil membersihkan racun lain di limfa. Organ-organ limfa termasuk limfa dan timus adalah situs utama di mana sel-sel imun matang menjadi sel-sel yang mampu melawan infeksi. Ketika kamu mengalami infeksi tenggorokan, bakteri dan sel darah putih menumpuk di nodus limfa tenggorokan, menyebabkan pembengkakan. Kelenjar getah bening yang dapat membengkakkan ini dapat menghalangi tenggorokan, membuat sulit atau bahkan menyakitkan untuk menelan. Inilah sebabnya dokter sering memeriksa nodus limfa tenggorokan yang bengkak untuk menentukan apakah mengalami infeksi. Terakhir, sistem limfatik berperan dalam menyerap lemak yang telah dicerna. Lemak yang telah dicerna dilapisi protein dan garam yang membantu melarutkan dalam air. Namun, tidak juga membuat gumpalan lemak terlalu besar untuk memasuki kapiler. Sebaiknya, lemak memasuki pembuluh limfatik yang besar.
gumpalan lemak kemudian ditransfer ke vena saluran toraks. Tanpa sistem limfatik, darah akan menjadi lebih kental. Sistem kekebalan tubuh akan menderita dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi. Teman-teman sudah tahu kan apa saja jaringan limfoid itu? Kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh jaringan limfoid itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga jaringan limfoid itu agar tetap sehat dan tidak terserang penyakit. Di antaranya adalah gaya hidup sehat. Jangan lupa berolahraga. Sebagai mahasiswa yang dengan banyak tugas, banyak kegiatan, dan juga banyak sekali tugas-tugas yang ada. Oleh karena itu, jangan melupakan olahraga, karena olahraga itu penting loh teman-teman. Kemudian, nutrisi yang seimbang. Nah, sebagai mahasiswa, jangan selalu makan fast food, karena itu tidak sehat. Kita juga harus menyeimbangkan dengan sayuran, susu, telur, seperti 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Bagaimanapun mahasiswa yang dengan banyaknya kegiatan, kita juga harus kenali diri sendiri. Jangan lupa istirahat yang cukup. Oleh karena itu, kesimpulannya, menjaga kesehatan jaringan limfoid adalah investasi jangka panjang. Nah, dengan menerapkan gaya hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan dengan rutin, kita juga bisa mencegah adanya atau terhindar dari kerusakan limfoid itu. Sekian, terima kasih.